Sayang penyerang bola terkena offside. Padahal penjaga gawangnya orang gembel. Untuk mulai membuat layout website, Sobat Teika harus mempelajari box model. Ayo Mas Ari, dimulai tendang bolanya ke gawang. Halo Sobat TK semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ari Kurniawan di channel Sobat TK, channel yang membahas tentang edukasi terapan teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini kita akan membahas tentang box model, di mana box model ini adalah sebenarnya sebuah konsep yang kita gunakan, kita manfaatkan untuk menempatkan sebuah elemen-elemen yang ada di HTML. Jadi style sheet ini sudah didefinisikan di website w3c.org/style. Nah, di dalam konsep box model ini nanti kita akan menganggap atau menentukan sebuah properti-properti di dalam sebuah elemen HTML, dan di dalam HTML itu nanti akan dikonsep seperti box atau kotak ya. Karena nanti dalam sebuah website elemen-elemen ini akan bercampur dengan elemen-elemen yang lain dan masing-masing mempunyai fungsi dan mempunyai keperluan sendiri-sendiri, sehingga di dalam struktur hierarki dalam DOM, dokumen objek model ini, nanti penempatannya kemudian ukuran-ukuran dibuat seperti box. Nah, properti yang digunakan yaitu ada margin untuk menentukan jarak antar elemen satu dengan elemen yang lain, kemudian padding, ada border, ada width, ada height, di mana width dan height-nya ini adalah untuk lebar dan tinggi isi dari yang web yang akan kita masukkan ya, kontennya apakah itu teks, gambar, atau yang lainnya. Kemudian ada top dan left, ini adalah untuk offsetnya, yaitu menempatkan koordinat-koordinat yang memang suatu saat kita akan butuhkan ya. Nah, untuk mempelajari tentang box model, perhatikan dari ilustrasi berikut ini ya. Jadi ketika kita akan menempatkan sebuah elemen di dalam HTML, kemudian kita berikan property width, lebarnya, kemudian property height untuk tingginya. Nah, inilah yang nanti kita sebut area isi ya, seperti ya tadi yang saya sampaikan ya, ada teks, ada gambar dan sebagainya, itu nanti akan menempati lokasi sesuai tinggi dan lebar yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian jika nanti di dalam elemen itu kita terapkan padding, nah disitulah kita menentukan jarak antar view ya. View itu adalah bagian kuning, ini adalah bagian view atau bagian visible yang kita lihat, itu mempunyai jarak ya. Jadi padding itu adalah jarak antara pinggir dari view atau visible-nya ke bagian konten. Nah, itu namanya padding. Nah, padding sendiri juga bisa kita tentukan padding atas, kanan, bawah, kiri, atau top, right, bottom, atau left. Kita tentukan masing-masing ya, kiri atas ya, bawah kanan ya, ini nanti kita tentukan. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan sebuah garis atau border. Nah, border ini satuannya sama, yaitu pixel, atau nanti kalau di dalam pelaksanaan yang lain width dan height itu kan nggak harus juga dengan pixel. Nah, untuk latihan di materi kali ini kita akan buat semuanya dalam unit pixel atau satuan pixel fix ya. Nah, kelihatan ya di situ yang diberi border kotak warna kuning itu adalah yang visible area. Visible yang artinya kita bisa melihat kalau memang diberi border dan warna ya, kita bisa melihat disitulah area yang kita lihat di dalam browser ya. Tentu
bisa lebih jelas nanti kalau kita coba satu-satu di sisi terapannya. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan jarak antar elemen. Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa setiap elemen apakah itu bentuk kotak, apakah itu nanti gambar atau elemen-elemen yang lain, bisa kita tentukan atribut-atribut seperti ini atau properti yang sudah kita jelaskan. Jadi kalau kita menentukan jarak dengan tetangga, elemen dengan samping kiri kanan atas, kita memberikan properti margin. Sama margin pun juga ada margin atas, kanan, bawah, kiri, top, right, bottom, dan left. Nah, tadi disampaikan ada offset, yaitu top dan left. Jadi untuk menentukan letak dari sebuah elemen, kita juga bisa menentukan berdasarkan jarak kiri dan kanan dari elemen yang menaungi. Jadi contoh di sebelah sesuai ilustrasi, nah di sebelah pojok kiri atas, ya di situ nanti kita tentukan top dan left. Artinya patokan top dan left itu adalah pada margin, ya, bukan pada border atau visible area maupun di bagian konten. Jadi top left ini nanti jarak atas dengan jarak kiri itu adalah dihitung dari margin, ya. Nanti bisa dicoba di dalam penerapannya ketika kita sudah mempelajari tentang koordinat dari sebuah web, ya. Nah, Sobat TIK, untuk bahan nanti ketika kita mau membuat layout sebuah website menggunakan konsep box model yang barusan saya jelaskan, ya. Kita perlu semacam konsep dasar atau istilahnya kita buat wireframe, ya. Biar nanti kita tidak bingung menentukan elemennya apa, identitinya apa, itu ya. Sekarang kita buat coretan seperti ini. Contoh ya, saya buat kotak warna kuning ini. Katakanlah ini resolusi layar, di mana pengguna itu kan pasti menggunakan perangkat yang beda-beda. Untuk latihan kali ini kita tetapkan saja kita menggunakan patokan yaitu sebuah resolusi layar sebuah laptop atau komputer, ya. Jadi kita membuat desain jangan sampai melebihi resolusi layar. Paling tidak resolusi layar yang paling rendah, ya. Contohnya kita buat lebar begini. Nanti pertama kita buat untuk membuat wireframe atau kerangka seperti ini. Pertama kita akan buat satu area, kita berikan misalnya nanti menggunakan elemen div, kemudian kita berikan identitas ID container. Nah, ID container ini tentu bebas, ya. Terserah kita mau menggunakan ID apa. Kemudian ini kan kita fungsikan sebagai sebuah tempat, ya, semacam kandang nanti. Nah, di dalam kandang ini banyak elemen-elemen. Nah, elemen-elemen di dalam kandang ini nanti kita akan masukkan satu persatu. Nah, di dalam resolusi layar, kenapa kita buatkan lebar sebuah div ini tidak melebihi dari resolusi layar, terutama width, ya. Karena di dalam resolusi layar yang sering digunakan oleh pengguna itu kan ada yang menggunakan masih rasio 4:3. Contohnya yang resolusi 1024 kali 768. Itu resolusinya 4:3. Nah, kemudian sekarang monitor atau layar laptop itu menggunakan resolusi yang wide, yaitu 16:9, ya. Nah, itu yang muncul istilah HD. Kemudian ada istilah Full HD. Nah, resolusi yang perlu kita perhatikan adalah bagian yang depan, bagian yang width. Nah, karena di situ resolusi yang paling tidak di pasaran sekarang monitor itu adalah banyak masih menggunakan 1024, seyogianya kita membuat web jangan sampai lebih dari 1024, ya. Kita buat di bawahnya itu, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan isi dari kontainer div ini nanti kita buat untuk bagian atas
bagian header ini nanti kita buat ID yaitu atas ya. Header ini adalah elemen, dan atas karena di situ ada tanda hashtag itu adalah nanti kita buat ID-nya ya. Kemudian kedua, nanti di bagian bawah kita rencanakan misalnya kita buat navigasi atau mungkin tulisan. Di bagian bawah kita menggunakan elemen nav dan kita beri ID navigasi. Nah, kemudian yang di bagian tengah nanti rencananya kita buat dua bagian kiri dan bagian kanan. Nah, untuk melingkupi yang bagian kiri dan kanan, saya buatkan satu area. Saya buat menggunakan elemen min dan kita beri ID tengah ya. Kemudian yang di bawah kita buatkan ID-nya bawah di dalam elemen footer ya. Ada header, ada nav, ada main, ada footer. Itu adalah elemen yang disediakan oleh HTML. Misalnya nanti Anda semuanya pakai div ya. Header pakai div, nav pakai div, main juga pakai div, footer pakai div, tidak ada masalah ya. Yang penting nanti jangan sampai kita kelupaan memberikan ID, karena ID ini penting digunakan untuk selektor bagian CSS. Kemudian saya lanjutkan di bagian tengah ya. Nah, di bagian tengah itu saya memang pinginnya desainnya sederhana seperti ini. Kiri ini nanti saya berikan hyperlink yang berisi menu, mungkin ada beberapa potongan berita atau gambar dan seterusnya. Nah, di bagian kiri ini saya berikan elemen a site. Kemudian saya beri ID kiri. Nah, kemudian yang sebelah kanan nanti saya buatkan area, saya pakai elemen section, kemudian saya beri ID isi. Nah, kira-kira ini adalah sebuah contoh ya, wireframe atau kerangka yang hari ini atau kali ini kita akan buat menggunakan box model. Jadi sekali lagi ini hanya untuk memperkuat box model itu seperti apa agar pemahaman kita tentang box model dan kita terapkan langsung kalau membuat layout seperti apa. Khusus untuk membuat layout saja. Nah, sekarang untuk lebih jelas kita masuk ke terapannya bagaimana ya. Nah, Sobat TIK, seperti biasa sekarang saya sudah tampilkan dua window. Yang sebelah kiri ini adalah VS Code kita. Saya sudah buka file namanya boxmodel.html. Kemudian sekaligus sudah saya buatkan satu file kosong namanya layout.css. Seperti kita sampaikan tadi, kita akan mempelajari tentang konsep box model, sekaligus kita akan membuat layout sebuah website. Dan untuk masing-masing bagian kita sudah jelaskan, tinggal sekarang kita implementasikan di web yang akan kita buat. Nah, sebelah kanan ini adalah sudah saya buka browsernya dan sudah saya jalankan live server ya. Kita tinggal simpan saja di VS Code, nanti kita lihat hasilnya sebelah kanan. Jadi untuk memulai kita perlu membuatkan satu elemen div sebagai kontainer ya. Tadi kan begini ya. Kita buat div ya. ID sama dengan kita beri namanya kontainer. ID kita bebas ya, membuat nama. Nah, kemudian kita kan belum tahu nih ya, karena isinya kan belum ada. Misalnya saya isi begini. Nah, isinya kan di situ ya. Areanya belum jelas ini. Nah, agar biar terlihat div ini, kita perlu kreatif untuk memainkan properti yang ada di CSS. Nah, kita buat propertinya tadi adalah class ID ya, tadi adalah ID container. Mungkin kita perlu buatkan background color. Contoh saja biar menyolok ya. Kita simpan. Nah, ini adalah div dengan ID container ya. Lebarnya kita tidak tahu
dan kita sudah tentukan saja. Misalnya karena kita akan mempelajari box model, kita buat area ini menjadi fix ya, artinya tetap ya. Misalnya kita buat saja width. Kalau misalnya kita tentukan saja, misalnya untuk latihan kita buat 1000 pixel. Nah, di sebelah kanan ini yang bagian browser ya, ini anggap saja bahwa area resolusi dari pengguna adalah yang putih ini. Jadi kalau kita nanti membuat web, kita harus berpatokan jangan sampai melebihi dari resolusi. Contoh, misalnya nanti saya membuat terus resolusi lebarnya ya 1400, kita simpan. Nah, di bawah ini ada scroll. Nah, ini yang kalau membuat web sangat dihindari karena pasti secara kenyamanan itu tidak akan bagus untuk pengguna. Jadi lebih baik width-nya adalah jangan sampai melebihi resolusi paling kecil. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, misalnya kita buat latihan, kita buat 1000 ya. Biar posisinya di tengah ya. Karena di sini kan ada body ya. Posisinya di tengah, kita buat marginnya auto ya. Jadi ini rata di tengah. Kalau misalnya kita pengen lihat badinya, nggak apa-apa. Misalnya kita tambahi body. Nah, begini ya. Body sama. Misalnya kita buat background color. Contoh ini ya. Kita simpan. Nah, itu kan sudah mulai kelihatan. Kita punya div container dengan sekarang lebarnya adalah 1000. Di mana 1000 ini adalah untuk ukuran kontennya, isinya. Buktinya apa? Ketika saya memasukkan huruf AAA, nah seperti ini ya, itu sudah sangat mepet. Artinya ya memang ini adalah area yang ada di sebelah dalam dari sebuah div. Nah, kemudian sesuai desain yang kita buat tadi, di dalamnya nanti akan kita buatkan elemen-elemen yang lain. Contohnya adalah header. Nah, kita buat saja di sini. Ya. Karena di dalam, ya kita letakkan saja di sini. Teksnya saya hapus saja. Kita buat header. Kita sekalian beri identitas ID-nya tadi atas ya. Nah, kita simpan. Kita nggak apa-apa ya, coba ditulis atas begini. Kita balik lagi ke, nah, juga saya simpan. Saya balik lagi ke bagian ini ya, CSS-nya ID atas. Nah, begini. Nah, otomatis kalau misalnya saya berikan di situ width sama dengan, nah, kita tentukan saja ya, width-nya nanti seperti apa, ukurannya berapa. Kalau kita sekarang tentukan, contoh saja, contoh ya ini ya, 900, kita buat sekalian ya, kita buat border sekalian. Ini salah ya, begini. Bordernya kita buat 1 pixel, kemudian biar kelihatan ya, saya pakai dash. Di sini kita buat gray, kita simpan itu. Nah ya, kalau saya coba zoom, nah, ini ya, jadi otomatis width-nya adalah 900 ya untuk kontennya, dan ditambah 1 pixel kiri kanan. Jadi sebenarnya bagian atas ini header itu lebarnya adalah 902. Nah, kalau kita ingin sekalian yang di bagian luar kita buatkan border ya, kita copy saja bordernya ya di sini yang bagian atas ya, saya simpan. Nah, kita lihat, nah di situ ya, dilihat ya,
garisnya ya, garis double ya, karena bordernya adalah border yang di luar kontainer dan border bagian atas. Nah, agar nampak kelihatan bagus, perlu kita beri jarak antara kontainer dan atas ya. Misalnya untuk memberikan jarak ke dalam, nah jarak ke dalam di kontainer kita beri namanya padding. Padding kita set aja atas, kanan, kiri, bawah ya. Kita buat sama. Misal saja kita buat 5 pixel. Nanti kita bisa lihat. Kita simpan. Nah, seperti ini ya. Itu 5 pixel. Kalau saya buat normal seperti ini, itu 5 pixel. Otomatis sebenarnya sampai di sini area yang ada di dalam ini itu tetap 1000, tetapi panjang di sini ini sudah lebih ya, sudah lebih dari 1000 ya, karena ada apa namanya ini, padding dan border 1 pixel ya. Sebenarnya kalau mau menghitung ini ya, ini mau menghitung, ada sebuah aplikasi yang saya gunakan namanya PicPic. Nah, misalnya di sini saya ada crosshair. Sekarang lihat di crosshair ini. Nah, ini kan titiknya di sini nih. Titik. Nah, kemudian saya geser ke sini. Nah, berapa itu? 1011. Ya. Terlihat yang di sebelah kanan itu 1011. Nah, 1011 itu dari mana? Ya ini. Ya. 1000 ditambah 10, 55 ya, ditambah 1 ya. Jadi ketemunya 1012 ya. Jadi pixelnya itu ketemunya 1012 ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin buat ini tetap 1000, tidak ada masalah, biarkan aja 1000. Nah, nanti padding dan marginnya biar enggak apa merubah ya, biarkan aja 5 pixel. Jadi yang penting yang di dalam ini, konten ini ada 1000. Nah, contohnya ini kalau kita buatkan background color. Contoh saya buat blue begini, kita simpan. Width-nya ini 900 pixel. Nah, ini ya. Nah, ya. Nih 900 pixel ya. 900 ini kelihatannya. Nah, ini kalau misalnya kita buat 998 ya, kita simpan. Kita lihat di sini. Ya. Contoh. Nah, ini kalau misalnya kenapa saya buat 998? Karena di sini ada 1 pixel ya. 1 pixel. Saya rubah misalnya white. Sekarang kita buat lagi yang bagian navigasi ya. Untuk ukuran biarkan seperti ini. Navigasi itu kan hampir sama ya dengan ini. Cuman di sini menggunakan elemen nav, ID-nya kita buat navigasi. Kita simpan bagian layoutnya ini ya, ini juga sama. Nah, kita buat navigasi ya. Kita simpan. Terlihat di situ kita isi kontennya ya. Misalnya nanti kita isi link, contoh saja ini profil. Biasanya begini, home. Ya. Misalnya sekalian ya. Terlihat di situ jarak antara header dan nav kelihatan mepet sekali itu ya. Nah, biar nggak mepet seperti yang dijelaskan di box model,
Ya, untuk memberi jarak dengan tetangga sekitar perlu kita set margin. Nah, ini margin yang kita set bisa yang bagian header atau bagian navigasi. Nah, kalau kita buat bagian atas ya, bagian header ini, berarti yang saya perlu tambahkan adalah margin bottom. Nah, begini kita buat contohnya 3 pixel. Nah, titik koma. Itu ada jarak. Nah, biar kelihatan ini kita tambahi tingginya ya. Contoh 100 pixel. Kita simpan. Nah, kalau kita buat ini ya. Ini bagian atas ya. Misalnya ini terlalu tinggi ya, nanti kan kita tinggal atur saja di bagian atas yaitu width-nya. Maaf, width-nya 80. Nah, seperti ini. Di situ terlihat ya bahwa sekali lagi saat ini untuk masing-masing konten ini tentu akan berpengaruh ke dalam width-nya ya. Width-nya ini mempengaruhi betul. Jadi ini masih berada di dalam mepet. Saya lanjutkan dulu di bagian bawah. Nanti kalau misalnya terlalu panjang atau ini kita akan atur lagi. Nah, sekarang balik lagi di HTML. Di bawah nav itu kita buat main. Begini ya. Ini tadi saya berikan ya, sudah saya tentukan tengah. Begini ya. Ya, kalau tengah itu kan nanti ukurannya sama ya. Ya, ukurannya sama dengan bagian atas ini ya. Kita copy nggak apa-apa. Misalnya begini. Bagian tengah. Kita simpan. Nah, di situ terlihat ya. Kelihatan ada ini. Terus kemudian sama, kalau margin saya set saja yang bagian navigasi. Ya. Kemudian di bagian tengah ada 2 kolom. Ya, di sini kebetulan width-nya kan sudah kita tentukan 998 ya. Nah, ini bagian tengah saya nggak usah border, tapi ini saya buat full 1000. Nah, saya buat full 1000. Kemudian kita tentukan ya, nanti di bagian tengah ini ya, aside yang bagian kiri ya. Nah, ini ID-nya kita buat kiri ya. Misalnya ini buat kiri ya. Kita simpan sekalian yang kanan ya. Misalnya saya buat kanan, ID-nya isi. Isi atau konten. Ya, kita simpan. Kemudian kita buat bagian menu ya. Menu sama ya, agar kelihatan kita buat background atau kita buat border aja sekalian. Border ya, ini nggak apa-apa ya, kita copy saja, kita buat bordernya sama ya, kita simpan ya. Kemudian kita lihat saja nanti 300 pixel apakah terlihat apa enggak. Nah, di sini ya, di sini ya, sebelah kiri nih, kiri bagian menu. Kemudian coba kita copy, ini bagian isi ya, isi. Misalnya ini kita nanti berikan coba 500 contoh saja, karena di situ garisnya tidak kelihatan ya.
sekali-sekali nggak apa-apa kita selalu, misalnya backgroundnya ini saya buat, nah ternyata kan menu dan isi, kita lihat apakah ada yang salah. Di sini ya, kiri, kiri dan isi. Nah, ini penulisannya, nah salah ya, kiri dan isi. Saya simpan, ini kiri. Kita simpan, nah itu kelihatan. Nah, biar ini berdampingan ya, kita tambahkan float left. Nah, ini juga sama, float left. Ya, berdampingan ya. Ini float left. Ya. Ini kelihatan ya, kuningnya ini bagian kiri dan isi. Kiri dan isi kita cek lagi ya. Kiri dan isi di sini ada tengah ya. Dan di sini garis kuningnya tidak bisa mengcover sampai bawah. Biarkan aja dulu, nanti kita perbaiki. Nah, kemudian di bagian bawah sekalian kita tambahkan ya, footer. Footer kita beri ID bawah ya. Jadi kiri sama isi ya yang bagian ini. Kemudian tinggal tambahi ya, karena float footer ya, ini setelah sekarang kita lihat di bagian kontainer atas. Nah, karena footer itu sama dengan header, kita berikan saja di sini ID-nya bawah. Nah, ya bagian bawah ini. Nah, kemudian ini karena tingginya terlalu lebar, sementara saya hapus ya. Terus di bagian footer saya tuliskan nanti adalah copyright. Nah, begini. Nah, sebelah sini ya. Nah, ini kan masih ada di sebelah kanan ya. Nah, ini sebenarnya nanti kalau kita buat besar dia akan turun sendiri. Namun di sini kita coba lihat ya, footer tetap di luar main. Nah, sekarang kita buat di sini clear boot. Nah, ya. Jadi ini semacam untuk layout sebelumnya kita kosongi, dia akan membuka baris baru. Makanya sekarang footer berada di bawah ya. Kita sebenarnya bisa menghitung dengan cara tadi. Nah, kelihatan ya kalau tulisan terlalu mepet dengan garis pinggir tentu tidak akan bagus, sehingga kita manfaatkan padding ya. Misalnya yang sebelah kiri ini kita tambahi padding. Padding yang kita perlukan adalah padding kiri dan kanan. Nah, dengan shorthand kita tentukan saja bagian atasnya itu katakanlah ya kita buat 2 pixel ya, kiri kanan kita buat 10 pixel misalnya begini. Kita simpan ya, kayak gini ya. Berarti di sini ada jarak. Nah, kemudian kita tambahi yang bagian kanan untuk jarak dengan isi ya, margin right. Nah, kita beri jarak misalnya 8 pixel. Nah, nih ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa hitung ya, secara matematis bisa kita hitung mulai dari sebelah kiri ya. Sebelah kiri sampai sebelah kanan ini dihitung mulai margin, padding, kemudian border, width ya. Itu nanti bisa terlihat. Nah, sekarang untuk paddingnya yang kiri kanan saya buat sama ya. Paddingnya ini saya copy saja misalnya dengan bagian isi begini, biar bagus di tengah ya. Terus kemudian ini yang sekarang kita atur width-nya ini ya. Width-nya isi ini 500.
Ya kalau misalnya kita tebak-tebakan ya kita tambahi saja secara manual gini. Nah, berarti 700 kalau itu sampai turun ke bawah itu pasti terlalu besar di sini. Nah, kalau 600 misalnya, nah itu kan kelihatan ini. Oh, berarti masih bisa ditambahi misalnya 650 masih kurang. Nah, di situ ya. 40 nah masih bisa ya. Nah, di situ kalau 45 nah itu kan bisa misalnya dibuat detail lagi. Nah, di sini kan masih ada beberapa pixel ya. Kebetulan saja misalnya saya mau menghitung itu agak males begitu ya, kita buat secara manual begini. Kita simpan, nah 647. Nah, misalnya kita tambah lagi, nah 648, 649 kita simpan, nah dia akan turun. Kalau turun berarti areanya sudah tidak mencukupi, makanya dia harus turun. Jadi ini mentoknya adalah 648. Ya, terlihat ya boxnya. Nah, sekarang perlu kita atur ya paddingnya karena beberapa ini kan paddingnya terlalu mepet ya. Ini terlalu mepet. Kemudian misalnya lagi di dalam ini ya, ini kurang ini ya, jaraknya belum jalan ini yang margin top bagian bawah ini. Nah, misalnya contoh saja di bagian isi margin bottom 3 pixel. Nah, kelihatan ya di situ. Nah, sekarang kalau ingin masing-masing dibuat putih, nah ini background colornya misalnya kita buat saja white. Nah, begini. Yang bagian isi juga sama, backgroundnya white. Kita simpan. Nah ya, ini sudah jadi, paling enggak box model kita sudah terlihat. Nah, tinggal ngatur padding yang di bagian ini ya, bagian bawah misalnya. Ini paddingnya kita atur sama saja misalnya ya. Contoh saja ini yang bagian bawah. Kalau saya atur begini, saya simpan. Nah, tuh kelihatan di sini ya terlalu panjang. Ini ya. Bagian bawah ini terlalu panjang. Nah, itu ukurannya berapa? Ya tadi kita harus mengurangi ya. Ya. Navigasi ini kan sama ya dengan sementara ya bagian ini. Ya nggak apa-apa sih misalnya ini kita copy saja ya, kita copy saja. Nah, coba ya kita copy saja bagian navigasi. Nah, ya. Ini clearboardnya tidak perlu. Nih. Kemudian di situ tadi margin bottom 3 pixel. Simpan. Nah, sekarang bagian atas ini ya. Paddingnya di situ hanya 5 pixel, atasnya tidak ada ya. Maaf ini ya, bukan kontainer ya. Bagian atas belum ada padding, kita tambahi saja. Hampir sama ya dengan ini misalnya. Kita samakan paddingnya. Simpan. Nah, ini terlalu panjang ya. Berarti 998 ini harus dikurangi. Berapa? Ya seperti footer saja. Footer berapa? 978. 978. Oh ya, di situ sudah ada ini ya, sudah ada titik kanan kiri. Nah, sekarang sudah kelihatan ya. Berikutnya ya tinggal memasukkan objek-objek atau isi untuk website ya. Misalnya kalau mungkin saja fontnya saya tidak terlalu suka, kita ubah saja. Misalnya menggunakan Georgia. Simpan. Ya, jadi Georgia begini ya. Fontnya bentuknya tidak Times New Roman. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini kita menggunakan properti atau atribut ID.
Nah, kalau ID kan pasti bahwa setiap elemen kita berikan identitas yang sifatnya unik, tidak ada yang sama. Karena nanti ID inilah yang nanti kita gunakan untuk selektor di bagian CSS ya. Termasuk nanti kalau kita sudah memasukkan JavaScript, eh, ID ini akan penting karena memang sifatnya unik dan tidak ada elemen yang mempunyai identitas yang sama. Nah, kita lihat di desain ini ada sebuah kemiripan, misalnya ini untuk bordernya. Bordernya kan sama semua ini. Gray kemudian dash dan 1 pixel. Nah, ini kan ada kesamaan. Nah, kalau ada kesamaan begini, lebih baik kita buatkan kelas sendiri. Nah, misalnya saja saya buatkan kelas di sini karena kelas ya. Saya buat saja kotak kurung buka kurung tutup. Nah, bagian border ini yang kita ambil semua. Nah, ini bagian kotak ini ya. Ya. Jadi yang border ini kita hapus semua. Kita hapus, kemudian ini juga kita hapus. Ya, kemudian yang kiri sama untuk border kita hapus semuanya. Hapus. Hapus. Nah, ini kalau saya simpan, nah jadi semua elemen garisnya saya hilangkan. Nah, cuman saya sudah punya ini definisi rule untuk CSS kotak. Nah, kalau kita ingin menerapkan di bagian elemen, tinggal memasukkan saja mana yang akan kita berikan kelas kotak. Nah, tinggal kelas sama dengan kotak. Ini kan kotak. Kemudian bagian navigasi jelas. Kemudian bagian kiri jelas ya. Bagian kanan juga kita berikan ya, nanti footer juga sama kita berikan, kita simpan. Nah, jadi kotak semua. Dengan adanya kelas kita bisa merubah sekaligus ya. Jadi kalau misalnya di sini katakanlah border, kita coba ya, border radius. Bordernya kita ubah ada 20 pixel ya biar kelihatan ini. Kita simpan. Nah, jadi di bagian garisnya di ujung-ujung itu ada lekuannya. Ya, lekuannya itu bagaimana? Ya ini 20 pixel. Kalau misalnya terlalu besar radiusnya ya kita buat 10. Nah, seperti ini. Misalnya isi konten ini katakanlah biar kelihatan, karena isi konten itu kan yang nanti akan apa namanya berubah atau dinamis di bagian sini ya. Box model konten ini kan sebenarnya nanti kita ada P. Contoh saja ini kita copy saja misalnya ini. Nah, ini ya berubah. Nah, kelihatan sekarang sudah mulai apa namanya ini terlihat ya. Misalnya background luarnya, nah, luarnya itu yang bagian mana kontainer ya. Ini enggak saya buat yellow. Misalnya saya buat white. Nah, jadinya begini ya. Jadi kalau misalnya saya untuk warna kotaknya ini saya nggak ingin warnanya grey, kita kan bisa kita ubah misalnya biar kelihatan, misalnya saya buat oranye ya, oranye. Kita pilih ini, simpan. Kalau misalnya ini kita buat 2 pixel. Nah, kalau kita rubah 2 pixel, ukurannya akan berubah. Di sini terlalu mepet. Otomatis kontainernya harus dibuat lebar lagi. Jadi 1 pixel ini kalau memang sudah ditentukan ya biarkan 1 pixel gitu ya. Nah, termasuk jenis garisnya juga bisa kita tentukan, misalnya dotted. Nah, ini lebih halus. Nah, kelihatan nah titik-titik. Kalau kita buat misalnya solid, nah lebih tegas lagi.
Sekarang bagaimana untuk mempelajari ada top, ada left? Nah, saya buat lagi satu kotak misalnya untuk melihat ya di dalam header saya buat div. Contoh ini. Nah, saya buat div, saya beri ID sama dengan logo. Nah, gini. Kita simpan. Ya. Kita tambahi saja di dalam CSS ini, terserah sebenarnya. Kita taruh di bawahnya kontainer nggak apa-apa, di bagian atas ini juga nggak apa-apa ya. Sementara kita taruh sini ya logo. Logo kita tentukan saja untuk 50 pixel, tingginya 50 pixel. Biar kelihatan kotaknya kita kasih background color ya. Nah, perhatikan di situ ya. Saya menempatkan kotak hijau di sini. Ya, baru saya berikan elemen atau properti ya. Baru saya berikan properti width, height, tingginya dan background ini. Nah, kalau saya tentukan koordinatnya ya, tinggal berikan top dari atas berapa pixel. Kalau misalnya saya buat sekalian ya biar kelihatan ini ya perbedaannya 10 pixel. Nah, ada yang kelupaan position ya, ada absolut, ada relatif ya, kita buat relatif. Nah, itu turun 10 pixel ya, 10 pixel di sini. Kalau kita buat 20 pixel dia turun. Nah, untuk leftnya itu jarak dengan kiri ya, jarak dengan kiri misalnya kita buat ini ya. Nah, kita simpan. Nah, jadi ini adalah 20 pixel dari atas dan 50 pixel dari kiri. Nah, ini kalau kita buat big ini 50 pixel ya di sini antara kiri kanan. Kenapa kok jaraknya ini tidak sampai di bagian pinggir? Ya, kita sudah tentukan kan bagian atas tadi paddingnya adalah 10 pixel. 10 pixel itu di sini. Ya. 10 pixel terus di sini 50 pixel. Sesuai dengan area yang ada di konten sini. Ya, itu karena kita gunakan relatif di sini. Coba kalau ini misalnya kita tutup lagi ya, kita tutup lagi gini, kita simpan. Nah, ini bagian 0,0-nya di sini. Nah, kalau ini saya ganti absolut, nah, misalnya begini, kita simpan. Nah, terus di sini topnya saya kasih 0, di sini 0. Nah, dia posisinya di ujung window kita. Ini 0,0 dari sebuah layar. Makanya disebut di sini posisinya absolut. Ya. Topnya 0, leftnya 0. Ya. Kalau kita ganti lagi di sini relatif, dia masuk lagi di dalam kotak bagian atas. Kenapa dia relatifnya di bagian kotak atas? Ya karena dari struktur dokumennya, DOM-nya di situ terlihat kalau div logo ini berada di dalam header. Nah, itu fungsi top dan left. Nah, lebih jelas untuk nanti kalau kita memahami top left, ini nanti di dalam web itu ada koordinat ya, koordinat X, koordinat Y dan koordinat Z. Termasuk nanti dalam berikutnya kita akan mempelajari tentang posisi dari sebuah
gambar, karena ini nanti kita masukkan gambar entah itu logo, entah itu ornamen, macam-macam ya. Karena hari ini cukup kita mempelajari box model ya kali ini. Ya kita sekarang sudah paham ya kalau menyusun sebuah website konsepnya seperti yang dijelaskan di dalam elemen itu bisa kita terapkan properti-properti di style sheet sehingga akan membentuk sebuah susunan struktur yang nanti pendekatannya adalah bagaimana web ini itu kalau digunakan oleh pengguna itu bisa lebih nyaman ya. Karena di sini nanti ada header ya, ada mungkin informasi sebuah website, terus ada menu, ada navigasi, ada kontennya, dan ada bagian footer. Nah, demikian untuk materi tentang box model, sekaligus kita terapkan pada konsep pembuatan layout dari sebuah website ya. Ketemu lagi dengan materi berikutnya, yaitu bagaimana kita memasukkan konten yang ada di dalam website ini. Terima kasih, tetap semangat dan belajar bersama Sobat TIK, channel edukasi terapan teknologi informasi dan komunikasi bersama saya Ari Kurniawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.